Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-611 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Rusli sebagai Paraji Gading, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudro Pondo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Senopati Diposari menceritakan apa yang diketahuinya kepada Senopati Rudro Pondo. Senopati dari Kediri itu menyimak dengan seksama. Lebih jauh kedua senopati itu seperti melihat bayang-bayang persaingan yang tajam yang akan mewarnai kehidupan istana Singasari.
antara garis keturunan Ken Dedes dan garis keturunan Ken Umang. Bagaimana Kakang Rudobondo? Apakah dengan demikian kau tetap pada putusanmu untuk kembali ke Kediri saat ini? Atau menunggu perkembangan? Terutama berita tentang kelahiran Tuan Putri Ken Umang itu. Kau benar. Sebaiknya aku menunggu berita kelahiran putra Tuan Putri Ken Umang. Supaya aku tidak mengalami kesulitan untuk menjawab jika Kakang Rangga Lampitan di Kediri bertanya. Moga-moga saja putra Tuanku Sri Baginda dari Tuan Putri Ken Umang itu bukan laki-laki, akan tetapi perempuan. Entah mengapa aku harus cemas. Bisa saja aku bersikap tidak peduli. Mengapa aku harus merasa cemas memandang masa depan Singasari? Akan tetapi tetap saja, aku tidak bisa mengenyahkan perasaan itu. Aku cemas memandang masa depan Singasari. Iya, aku juga. Nampaknya apa yang pernah terjadi pada Kahuripan akan terulang kembali. Bahkan mungkin dengan arah yang lebih buruk. Raja Kahuripan memiliki 2 orang putra. Karena cintanya kepada 2 orang putranya itu, sang raja memecah negara menjadi 2. Diwariskan kepada 2 orang anaknya. Maksudnya untuk bertindak adil kepada 2 anaknya. Namun keutuhan negara menjadi retak. Dan Singasari, Baginda mempunyai 2 orang istri. Masa depan Singasari barangkali tidak bisa dipisahkan dari perebutan kekuasaan dari 2 jalur keturunan itu. Keturunan Ken Dedes di satu pihak, dan keturunan Ken Umang di pihak lainnya. Jika dugaan itu benar terjadi, maka boleh dikata Singasari tidak jauh berbeda dengan Kediri. Masing-masing mempunyai kekurangan. Senopati Rudra Bondo yang sedianya kembali ke Kediri bermaksud menunda kepulangannya karena mendengar kabar Ken Umang yang akan melahirkan. Namun ternyata peristiwa yang mereka tunggu itu belum terjadi. Bagaimana perkembangannya di Posari? Ternyata belum, Kakang Rudobondo. Tuan Putri Ken Umang belum melahirkan. Loh, kenapa Kakang tertawa? Barangkali bayi yang akan dilahirkannya ketakutan melihat keadaan dunia yang akan dihadapinya. Ia memilih untuk menunda diri. Kau ini, Kakang. Ada-ada saja. Sudahlah, dengan demikian aku tidak perlu berlama-lama lagi berada di sini. Kakang Rangga Lampitan tentu bertanya-tanya dan gelisah karena aku belum juga kembali ke Kediri. Segeralah kirim berita di Posari jika Tuan Putri Ken Umang telah melahirkan. Berita itu mempunyai derajat kepentingan yang tinggi.
Karena menyangkut masa depan Singasari nantinya akan seperti apa. Jangan khawatir, Kakang Rudopondo. Kalau perlu, aku sendiri yang akan berangkat. Baiklah, aku berangkat. Maka demikianlah, Rudopondo telah meninggalkan kota Raja Singasari menuju Kediri. Kudanya dipacu dengan kencang membelah malam yang diterangi bulan. Dan di dalam istana Singasari, Ken Arok duduk menyendiri. Pikiran Raja Singasari itu melayang-layang, seolah menembus ke luasnya jagat raya. Di tangan Sri Baginda itu, tergenggam sebuah keris yang masih berada dalam warangkanya. Ken Arok menimbang sesuatu untuk beberapa saat lamanya, sampai akhirnya ia terlihat mengangguk-anggukan kepala. Raja Singasari itu kemudian berdiri dan melangkah ke halaman. Suasana istana itu menjadi hening, bahkan udara terasa dingin. Raja Singasari itu melangkah melewati samping kiri istana, menuju ke arah kandang kuda. Dan ternyata Ken Arok menemui Paraji Gading di sana. Apa yang kau lakukan, Paraji Gading? Hamba tidak melakukan apa-apa, tuanku. Ikut aku. Aku akan berbicara sesuatu kepadamu. Hamba tuanku. Paraji Gading terkejut dan bertanya-tanya dalam hati. Paraji Gading bahkan sibuk menduga Baginda memanggilnya tentu berhubungan dengan kematian Lambong dan Samberwulung. Menyadari hal itu, Paraji Gading menjadi cemas. Paraji Gading sadar dengan sepenuhnya betapa tinggi ilmu kanuragan yang dimiliki Raja Singasari itu. Apa boleh buat, jika Baginda ternyata telah mengetahui perananku di belakang Lambung dan Samberwulung. Aku tidak mau mati konyol. Paraji Gading semakin penasaran karena Baginda ternyata membawanya ke gedung pusaka. Aku dibawa ke ruang pusaka. Nampaknya Baginda tidak bermaksud mempersoalkan apa yang telah aku lakukan. Jika Baginda bermaksud menumpasku, tentu bukan di sini tempatnya. Syukurlah. Semoga saja dugaanku ini benar. Paraji Gading. Hamba tuanku. Aku tidak senang berbicara bertele-tele, apalagi berbasa-basi. Aku lebih senang berbicara langsung pada persoalan. Aku tahu apa yang kau lakukan selama ini. Kau telah memerintahkan kepada dua orangmu bernama Lambong dan Samberwulung untuk mencegat Senopati Rudrobondo dan Diposari. Bagaimana? Gila. Ternyata Baginda telah mengetahui dan mempersoalkan hal itu. Sial. Kau hanya memiliki dua pilihan, Paraji Gading. Antara mengiyakan atau menolak. Kalau kau merasa tidak melakukan, katakan tidak. Kalau kau merasa melakukan, katakan iya. Namun sadarilah, apa yang dialami Senopati Rudrobondo dan Diposari ketika menjalankan perintahku telah menunjukkan kepadaku atas sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang aku yakini kebenarannya. Kalau jawabanmu ternyata tidak sesuai dengan kesimpulan yang aku dapatkan, maka barangkali keris Empu Gandring ini akan merasa senang jika menghirup darahmu. Atau barangkali kau memilih cara yang lain, cara yang lebih jantan. Kau akan berdiri menghadapiku dalam sebuah perkelahian. Jika
jika itu yang kau pilih, maka aku jamin, meski kau memiliki ilmu yang menyebabkan kau bisa menghilang, kau akan lumat di tanganku. Dada Paraji Gading bagaikan dihentak oleh debur yang mendadak liar. Paraji Gading menjadi pucat. Paraji Gading menjadi cemas. Andai kata ia mengeterapkan ajian Panglimunan dan mengeterapkan semua ilmu kanuragan yang dimilikinya sampai tuntas sekalipun, tidak ada artinya bagi Ken Arok. Bahkan seorang sakti yang namanya menggetarkan, bahkan orang yang paling dianggap mengerikan pada waktu itu, Ki Sabalangit, menjadi bulan-bulanan ketika menghadapi Ken Arok. Jangan membisu Paraji Gading. Katakan, kau telah memerintahkan kepada Lambong dan Samberwulung untuk merampok keris Empu Gandring dari tangan Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo. Benar bukan? Hamba tuanku. Hamba mengakuinya. Betapa sombongnya kau, Paraji Gading. Kesombongan yang pernah aku lihat pula di padang alang-alang Karautan ketika kau bersama gerombolan perampok menyandera keponakanmu sendiri dari perguruan pesanggaran itu. Andai kata Kameswara pada waktu itu tidak memintakan maaf untukmu, barangkali kau telah terkapar menjadi tumbukan bangkai busuk di sana. Kesombongan itu sekarang akan kau pergunakan lagi. Kau bermaksud menjegal perintahku kepada Senopati Rudrobondo dan Diposari. Kau bermaksud menguasai keris Empu Gandring itu. Hamba mohon ampun, tuanku. Kalau bukan karena kau adalah paman istriku, meski aku tidak tahu hubungan paman macam apa sebenarnya yang terjadi, kau tentu telah aku cincang. Keris Empu Gandring ini tentu akan aku benamkan ke dalam perutmu. Hamba mengaku telah bersalah. Hamba mohon ampun, tuanku. Betapa besar kesalahan yang telah kau perbuat, Paraji Gading. Jika ditimbang, kesalahanmu sungguh sangat besar. Kau berani menjegal perintah raja, merampok utusan raja. Apalagi untuk beberapa lama kau berada di sini, di dalam istanaku. Diam-diam kau mengintip dan memata-mataiku, mengamat-amatiku. Apapun yang aku kerjakan untuk kemudian ketika kau mempunyai peluang, barangkali kau akan menerkamku dari belakang. Kau sadari betapa besar kesalahan yang kau perbuat itu, Paraji Gading. Hamba tuanku. Paraji Gading bergetar jiwanya karena Ken Arok telah mencabut keris itu. Paraji Gading yang mempunyai pengetahuan tentang keris dengan berbagai pamornya melihat kenyataan bahwa keris itu memang mengerikan. Pamornya yang hitam kebiru-biruan membuat jantung lelaki tua itu berdebar, seolah-olah keris itu jelas akan menghunjam menembus jantungnya. Apa boleh buat? Aku tidak mau mati konyol. Kalau Baginda bermaksud membunuhku, aku akan melawannya. Lebih baik mati dengan melawan daripada mati konyol tidak melakukan apa-apa. Sial. Nasibku benar-benar sial. Paraji Gading. Hamba tuanku. Aku akan mengampuni jiwamu. Akan tetapi aku mempunyai syarat. Aku ulangi, Paraji Gading. Sebenarnya kau tidak berhak ketempatan nyawamu. Akibat kesalahan yang kau lakukan atas rajamu, maka kau tidak punya hak untuk hidup lagi. Kau harus mati. Akan tetapi aku masih mengampunimu dengan sebuah syarat. Apakah yang harus hamba lakukan, tuanku?
Tatapan mata Ken Arok menghunjam sedemikian dalam ke mata Paraji Gading, seolah mengorek hingga relung-relung hatinya. Paraji Gading berdesir, merasakan betapa besar wibawa orang itu. Paraji Gading menundukkan wajah, tidak berani lagi membalas tatapan mata Ken Arok. Kau lihat keris ini. Hamba tuanku. Kau tahu mengapa aku menugaskan Diposari dan Rudro Bondo untuk melarung keris ini di Gunung Kelut? Kau tahu, Paraji Gading? Ampun tuanku Baginda. Tentu saja hamba tidak tahu tuanku. Aku bermaksud membuang keris ini karena aku tidak suka dengan pamornya. Keris ini seperti menjanjikan mimpi buruk kepadaku. Itulah sebabnya aku perintahkan Diposari dan Rudro Bondo untuk melarungnya. Kedua senopati itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Keris ini telah dibuangnya ke dalam kawah Gunung Kelut. Akan tetapi, rupanya keris ini telah menyatu padaku. Keris yang dibuang ke kawah itu kembali kepadaku. Tiba-tiba muncul lagi di pangkuanku. Siapapun yang memegangnya, bahkan andai kata kau berhasil merampas keris ini dari Diposari dan Rudro Bondo, maka keris ini pasti akan kembali kepadaku. Itulah sebabnya, jangan sekali-kali kau biarkan perasaanmu yang menginginkan keris ini. Tidak ada gunanya kau menguasai keris ini, karena benda ini pasti akan kembali kepadaku. Kau mengerti, Paraji Gading? Hamba tuanku. Nah, dengarlah. Aku memaafkan kesalahanmu kepadaku. Aku memaafkan kesombonganmu kepadaku. Namun dengan sebuah syarat. Kau harus berhasil menghancurkan keris ini. Paraji Gading yang semula menundukkan kepala itu mendongak. Hatinya terasa sedikit lebih tenang. Paraji Gading kembali memandang ke arah keris yang dipegang oleh Ken Arok. Keris bergagang cangkring yang belum sempurna, tetapi pamornya memang sangat mengerikan. Bagaimana, Paraji Gading? Sanggupkah kau melakukannya? Paraji Gading masih termangu beberapa saat. Ken Arok membiarkannya seolah memberi kesempatan kepadanya untuk berpikir. Keris di tangannya kembali disarungkannya. Tatapan Ken Arok meredup. Sementara dari arah halaman, angin berhembus dingin. Oncor yang dinyalakan di sudut halaman nampak mobat-mabit. Paraji Gading berpikir keras. Cara apakah yang bisa dipergunakannya untuk memenuhi perintah Ken Arok itu?
Bagaimana para Jigading? Kau sanggup melakukannya? Akan tetapi, cara manakah yang bisa hamba tempuh, tuanku? Aku tidak tahu. Mungkin kau bisa memikirkan sebuah cara untuk melakukan itu. Aku akan memberimu kesempatan. Namun kalau ternyata kau tidak berhasil, kau tidak mempunyai ruang untuk bersembunyi kemanapun kau akan kuburu. Jatahmu hanya satu, mati. Hamba mengucapkan terima kasih atas ampunan dan perkenan tuanku. Hamba mohon waktu. Hamba harus merenung dan menemukan sebuah cara yang mungkin bisa hamba pergunakan untuk melaksanakan perintah Baginda tuanku. Dan ingat bahwa pamor keris itu telah menyatu padaku. Aku bisa diibaratkan rumahnya. Kalau kau bermaksud menguasainya dan sebagainya, keris itu pasti kembali kepadaku. Camkan itu para Jigading. Hamba tuanku, hamba mengerti. Nah, pergilah. Demikianlah, dengan perasaan yang masih tergunjang-gunjang, para Jigading kembali ke barak yang dipergunakannya. Barak yang menyatu dengan bangunan yang dihuni oleh para abdi dalam dan pekatik kuda. Sang waktu merambat kian malam, dan ketika itulah Ken Umang kembali dililit oleh rasa sakit. Bagaimana Ken Umang? Perut hamba kembali sakit, tuanku. Aduh. Kau merasa sudah waktunya melahirkan? Enggak, tuanku. Sakit sekali, tuanku. Aku akan memerintahkan untuk memanggil bibi emban itu. Ampun, tuanku. Hamba mohon jangan perempuan itu. Buang jauh-jauh perasaanmu itu, Ken Umang. Mengapa kau harus menyimpan perasaan tidak senangmu itu? Aku melihat hanya perempuan itu yang bisa menanganimu dengan baik. Dukun bayi yang lain, aku tidak mempercayainya. Sudahlah, jangan pikirkan apapun. Pada saat itulah, emban tua itu telah dipanggil oleh Ken Arok. Dan dengan tergesa-gesa, emban tua yang baik hati itu datang ke keputren Ken Umang. Dan dengan tergopoh-gopoh, emban itu menyembah pada Ken Arok yang berjalan hilir mudik. Hamba menghadap Baginda. Syukurlah kau datang, Bibi. Ken Umang nampaknya akan melahirkan. Hamba akan membantunya, Baginda. Emban tua yang baik hati dari keputren Ken Dedes itu masuk ke dalam ruangan. Ken Umang nampak merintih kesakitan, peluh di kening dan di pipinya bagaikan diperas. Dengan cekatan, emban tua itu menyiapkan segala kebutuhan yang mungkin diperlukan dalam membantu persalinan. Ken Arok bahkan memanggil seorang emban muda untuk membantu emban tua itu. Tuan Putri, hamba akan membantu Tuan Putri. Hamba persilakan Tuan Putri untuk melakukan saran yang hamba berikan. Mati aku. Aduh, Biung. Lorone, aduh Biung, sakit sekali. Perutku. Tuan Putri,
Mohon Tuan Putri melaksanakan petunjuk yang hamba berikan. Sayang sekali, Ken Umang lebih menuruti rasa sakitnya daripada mendengar apa yang diucapkan emban tua itu. Ken Umang menggeliat-geliat liar, dan dengan susah payah, emban tua itu melakukan pemijatan-pemijatan pada bagian-bagian tubuh Ken Umang. Sang waktu pun berlalu, bahkan emban tua itu menjadi kebingungan karena usahanya belum berhasil. Bahkan Ken Umang nampak seperti akan kehabisan tenaga. Emban tua itu jadi putus asa. Bagaimana, Bibi? Hamba mohon ampun, Tuanku. Akan tetapi hamba harus mengatakan yang sebenarnya kepada Tuanku. Oh, bagaimana? Tuan Putri mengalami kesulitan melahirkan. Ada hambatan yang berasal dari Tuan Putri Ken Umang sendiri, yang tidak bersedia memenuhi nasihat hamba, Tuanku. Oh, jadi bagaimana Bibi Emban? Belum lagi emban tua itu menjawab, seorang prajurit jaga malam datang mendekat. Prajurit itu menyembah kepada Ken Arok. Ada apa? Hamba Tuanku. Tuan Putri Ken Dedes telah kembali. Senopati Panengger masih berada di halaman istana, Tuanku. Senopati Panengger yang mengetahui Tuanku masih terjaga, meminta pada hamba untuk melaporkan pada Tuanku. Prajurit. Hamba, Tuanku. Persilahkan Tuan Putri Ken Dedes itu menghadap aku di sini. Panengger suruh melapor kepadaku besok siang. Hamba, Tuanku. Hamba mohon diri. Pergilah. Bibi Emban. Hamba, Tuanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan menghadapi keadaan yang seperti ini. Lakukanlah sesuatu, Bibi. Terserah apapun. Lakukanlah sesuatu untuk membantu Ken Umang itu. Hamba, Tuanku. Ken Arok menjadi semakin gelisah. Ken Arok kembali berjalan mondar-mandir di luar bilik Ken Umang. Jerit kesakitan Ken Umang bagaikan ribuan ekor semut mengobrak-abrik gendang telinganya. Emban tua itu kembali mencoba membantu Ken Umang. Namun sikap Ken Umang sendiri yang justru merugikan karena tidak mau melakukan apa yang disarankan. Tuan Putri, mohon Tuan Putri berkenan mendengar kata-kata hamba. Aduh, Biong, mati aku. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Mati aku. Aduh, Biong. Bagaimana ini? Bagaimana perutku kau seperti ini? Aduh, Biong. Tuan Putri. Mati aku. Tuan Putri. Mohon Tuan Putri mau mendengar saran hamba. Ayolah Tuan Putri. Kumpulkan semua tenaga. Kelahiran itu jangan dilawan. Kumpulkan semua tenaga. Bersetan denganmu. Bersetan denganmu. Pergi sana. Kau pergi sana.
Ban tua itu semakin kebingungan. Sikap Ken Umang benar-benar menyulitkannya. Dan di saat itu, di luar bilik, Ken Arok menerima kehadiran Ken Dedes. Hamba menghadap Tuanku. Apa yang terjadi? Kenapa dengan Ken Umang? Mungkin akan melahirkan, akan tetapi ia mengalami kesulitan. Apakah hamba diizinkan menengoknya? Tengoklah Ken Dedes, atau bantulah. Aku bingung, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Keadaan yang seperti ini membuatku sangat bodoh. Aku seperti lelaki yang paling bodoh di dunia ini. Ken Dedes kemudian memasuki bilik Ken Umang. Ken Dedes melihat Ken Umang merintih menggeliat-geliat kesakitan. Ken Dedes mendekat dan kemudian duduk di bibir pembaringan. Ken Dedes menyentuh lengan Ken Umang. Sebuah keajaiban terjadi. Ken Umang tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ken Umang, dengarlah. Putri. Dengar kata-kataku, adik Ken Umang. Ayo, ikutilah petunjukku. Nampaknya kau sudah waktunya melahirkan. Lakukan tugasmu sebagai seorang wanita sempurna, Ken Umang. Kumpulkan segenap tenagamu. Ayo. Jangan pikirkan apapun. Ikutilah petunjukku. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bayi itu sudah lahir, Bibi. Hamba Tuanku. Terima kasih, Bibi Emban. Akhirnya lahir juga. Akan tetapi, bukan kepada hamba Tuanku seharusnya mengucapkan terima kasih. Kepada Tuan Putri Ken Dedeslah Tuanku harus menyampaikan hal itu. Karena nampaknya, kelahiran bayi itu memang menunggu kehadiran Tuan Putri Ken Dedes. Sebuah keajaiban, Sri Baginda. Akan tetapi itulah yang telah terjadi. Kepadamu pun aku layak mengucapkan terima kasih, Bibi. Oh ya, bagaimana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuanku. Yang Batara Agung, aku telah dikaruniai seorang putra. Aku akan melihatnya. Dengan berdebar-debar, Ken Arok masuk ke dalam bilik. Ken Umang berbaring bersandar tumpukan bantal. Sementara Ken Dedes memangku bayi yang baru dilahirkan. Ken Arok bergegas menghampiri Ken Umang sebelum melihat bayinya.
kau telah melahirkan Ken Umang. Hamba tuanku. Anakmu laki-laki. Hamba tuanku. Aku akan melihatnya. Silakan tuanku. Yang Batara Agung telah menganugerahi seorang bayi laki-laki dari adik Ken Umang. Anakku. Putra tuanku. Ada tembong di pipinya. Dada Ken Arok berdesir melihat wajah putranya yang baru saja lahir dari rahim Ken Umang itu. Bayi merah itu matanya tertutup. Namun yang membuat Sri Baginda berdesir adalah karena terdapat bulatan tembong kehitam-hitaman di pipi kirinya. Ken Arok nampak sibuk menenangkan diri. Sedemikian besarnya. Sebuah dai lalat yang besar sekali. Oh, akan seperti apa anak ini kalau besok sudah dewasa? Ken Arok sesaat memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Ken Dedes yang memangku bayi itu di depannya memperhatikan sikap Baginda dengan seksama. Ken Umang nampak tidak mampu menahan diri. Istri Ken Arok kedua itu pun menangis. Nah, bagaimana sikap Baginda mengetahui wajah bayi yang baru dilahirkan itu dihiasi sebuah tembong yang besar di pipinya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.